Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 2. Hari ini Edo mendapat tugas untuk menyiapkan sebuah lagu daerah. Lagu itu akan dinyanyikan di depan teman-teman sekelasnya. Edo dan keluarganya berasal dari Papua. Edo teringat lagu daerah di lingkungan tempat tinggalnya di Papua. Edo akan menyanyikan lagu dari Papua yang berjudul Yamko Rambe Yamko. Nah, anak-anak, mari kita menyanyikan lagu Yamko Rambe Yamko secara bersama-sama. Anak-anak hebat, Edo berhasil menyanyikan lagu Yamko Rambe Yamko dengan baik. Saat bernyanyi, Edo memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada. Apakah kalian masih ingat tentang tempo dan tinggi rendah nada? Mari kita mengingat kembali tentang tempo dan tinggi rendah nada. Tempo adalah cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Tempo dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat. Pemilihan tempo dalam suatu lagu harus disesuaikan dengan isi lagu. Sebagai contoh, lagu yang menggambarkan keriangan biasanya menggunakan tempo cepat. Lagu untuk menidurkan bayi biasanya menggunakan tempo sedang ataupun tempo lambat. Sementara itu, tinggi reda nada merupakan cara menyanyikan lagu sehingga menghasilkan nada tinggi ataupun nada rendah sesuai dengan notasi lagu. Berikut urutan tinggi rendah nada yang disebut tangga nada dengan notasi angka dan notasi balok. Nada-nada yang bertitik di bawah disebut tangga nada oktav rendah. Nada-nada yang tidak bertitik disebut tangga nada oktav sedang. Dan nada-nada yang bertitik atas disebut tangga nada oktav tinggi. Tangga nada adalah nada yang disusun secara berjenjang. Susunan nada yang berurutan naik atau turun disebut tangga nada. Nah, coba kalian perhatikan lirik lagu Yamko Rambe Yamko. Pada notasi angka lagu Yamko Rambe Yamko menggunakan nada tinggi dan nada sedang. Nada rendah tidak digunakan dalam notasi lagu ini. Makna lagu Yamko Rambe Yamko merupakan lagu yang bertemakan peperangan. Lagu ini menceritakan tentang pertikaian yang terjadi di dalam negeri. Pelantun lagu ingin menjadi bunga bangsa atau pahlawan
yang rela berkorban sampai mati untuk mempertahankan negara Indonesia dari penjajah. Sekarang mari kita membaca teks yang berjudul Kasuari dan Dara Mahkota. Kasuari memiliki badan besar dan sayap lebar. Dia mampu terbang tinggi. Namun Kasuari amat serakah. Dia memetik banyak sekali buah yang telah masak. Buah-buahan itu disembunyikan di bawah sayapnya sehingga burung-burung lain tidak kebagian. Burung-burung lain mengetahui keserakahan Kasuari. Oleh karena itu, tidak seekor burung pun mau berteman dengannya. Meski demikian, Kasuari tidak memedulikannya. Lama-kelamaan Kasuari semakin serakah. Tidak hanya buah-buahan di pohon saja yang diambilnya, tetapi juga buah-buahan yang jatuh ke tanah. Burung-burung lain pun jengkel. Mereka mencari cara agar Kasuari sadar dari sifat serakahnya. Bagaimana jika kita lomba terbang? Siapa yang mampu terbang tinggi dan paling jauh, dialah pemenangnya. Kalau Kasuari kalah, dia tidak boleh mencurangi kita lagi, usul Dara Mahkota. Siapa yang bisa melawan Kasuari? Badannya besar, sayapnya lebar, sekali mengepakkan sayap dia pasti bisa terbang jauh. Kita tidak akan menang, jawab Pipit pesimis. Ingat, kita harus menggunakan akal. Serahkan semuanya kepadaku. Aku akan melawannya dalam perlombaan ini, kata Dara Mahkota sambil tersenyum. Dia berusaha meyakinkan teman-temannya. Teman-teman Dara Mahkota saling berpandangan. Mereka bertanya-tanya dalam hati, mungkinkah Dara Mahkota yang bertubuh kecil dapat mengalahkan Kasuari yang besar? Dara Mahkota menyampaikan tantangannya kepada Kasuari. Kasuari menyetujui tantangan Dara Mahkota. Saat pertandingan tiba, semua burung hadir untuk menyaksikan. Dengan sombongnya, Kasuari menertawakan Dara Mahkota. Sudahlah, kamu menyerah saja daripada mendapat malu, ejek Kasuari. Dara Mahkota bergeming, siapa yang tertawa belakangan, dia yang menang, sahut Dara Mahkota. Kasuari dan Dara Mahkota pun bertanding. Mereka melesat dengan kencang. Kasuari terbang cepat sekali. Sesekali Kasuari menoleh Dara Mahkota yang berada di belakangnya. Dia takut jika Dara Mahkota menyusulnya. Saat asyik menoleh, tiba-tiba brak, Kasuari menabrak batang pohon. Sebelah sayapnya pun patah. Semua yang hadir tertegun. Tetapi Kasuari tak mau menyerah. Dia berusaha bangkit dan menggepak-gepakkan sayapnya. Sayangnya, dia terus terjatuh dan menggelepar di tanah. Sementara itu, Dara Mahkota terus melesat jauh meninggalkan Kasuari. Kasuari hanya dapat memandang Dara Mahkota dengan rasa malu. Sekarang, dia baru tahu rasanya menjadi makhluk lemah. Selama ini dia selalu merasa menjadi burung terhebat, namun dalam sekejap dia tidak mampu terbang lagi. Beberapa burung lain turun ke tanah. Mereka membantu Kasuari. Kasuari semakin malu karena selama ini dia telah mencurangi mereka. Sejak saat itu, Kasuari sadar dan mengubah perilakunya. Namun sayang sekali, sejak saat itu pula Kasuari tidak bisa terbang lagi. Dia harus mencari makan di tanah. Pada pembelajaran 1, kalian telah dijelaskan bahwa cerita asal mula Telaga Warna merupakan cerita fiksi. Ada berbagai jenis cerita fiksi, diantaranya cerita rakyat, cerpen, dan novel. Adapun jenis cerita rakyat antara lain cerita jenaka,
mite, fabel, legenda, dan saga atau sage. Nah, berikut ini merupakan jenis-jenis cerita fiksi. Yang pertama, cerita jenaka. Cerita jenaka adalah cerita pendek yang berisi kecerdikan seseorang dan menimbulkan senyum atau tawa bagi pembaca atau pendengar. Contoh dari cerita jenaka ini adalah cerita Pak Pandir Belalang dan Lebah Malang. Yang kedua adalah mite. Mite adalah cerita yang berhubungan dengan kepercayaan suatu benda, peristiwa gaib, alam gaib, atau yang dipercayai mempunyai kekuatan gaib seperti dewa, peri, dan Tuhan. Yang ketiga, fabel. Fabel adalah cerita dengan tokoh-tokoh binatang yang diceritakan hidup dan bermasyarakat seperti manusia. Contohnya adalah cerita Kancil dengan buaya dan burung bangau. Yang keempat ada legenda. Legenda adalah cerita lama mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah, kejadian alam, asal-usul suatu benda, atau kejadian di suatu tempat atau daerah. Contoh dari cerita legenda ini adalah cerita terjadinya Gunung Tangkuban Perahu. Yang kelima adalah saga atau sage. Saga adalah cerita lama yang mengandung unsur sejarah, misalnya kepahlawanan. Contoh dari cerita saga ini adalah Calon Arang dan Lutung Kasarung. Yang keenam, cerpen. Cerpen adalah cerita fiksi yang memaparkan kisah ataupun cerita tentang kehidupan manusia melalui tulisan pendek. Cerpen dapat selesai dibaca dalam sekali duduk. Contohnya adalah cerpen anak pada majalah atau surat kabar yang berjudul Putri Tunjung Buih. Yang terakhir adalah novel. Novel merupakan cerita fiksi yang panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak setiap tokoh. Contoh dari novel ini adalah novel yang berjudul Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata. Identifikasi jenis cerita fiksi asal mula Telaga Warna dan Kasuari dan Dara Mahkota. Cerita asal mula Telaga Warna dan Kasuari dan Dara Mahkota termasuk jenis cerita rakyat. Cerita asal mula Telaga Warna merupakan cerita rakyat berjenis legenda. Mengapa? Karena isi cerita tersebut mengisahkan asal mula terjadinya suatu tempat, yaitu Telaga Warna. Sedangkan cerita Kasuari dan Dara Mahkota merupakan cerita rakyat berjenis fabel. Mengapa? Karena tokoh-tokoh yang terdapat pada cerita tersebut adalah binatang, yaitu burung. Burung-burung itu diceritakan hidup, bersosialisasi, dan dapat berbicara layaknya manusia. Kasuari dan Dara Mahkota dalam cerita di depan memiliki sayap untuk terbang. Dengan terbang, mereka dapat menuju tempat tertentu. Demikian juga dengan manusia. Manusia seringkali menggunakan sarana transportasi seperti sepeda, sepeda motor, mobil, pesawat, dan kapal untuk menuju tempat tertentu. Pulang sekolah, Edo mengendarai sepeda. Di jalan cukup ramai, Edo mengurangi kekuatan saat mengayuh sepedanya. Laju sepeda menjadi lambat. Di jalan lengang, Edo menambah kekuatan saat mengayuh sepeda. Laju sepeda menjadi cepat. Kekuatan mengayuh memengaruhi laju sepeda.
Saat Edo mengurangi kekuatan dalam mengayuh sepeda, Edo telah mengurangi gaya. Sepeda pun bergerak lambat atau pelan. Sebaliknya, saat Edo menambah kekuatan dalam mengayuh sepeda, Edo telah menambah gaya. Sepeda pun bergerak cepat. Dengan demikian, gaya berpengaruh terhadap gerak benda. Sekarang tugas untuk kalian, lakukan percobaan mendorong meja sendiri dan bersama teman seperti yang ada pada halaman 19-20. Kemudian tuliskan hasil percobaan dengan menjawab pertanyaan nomor 1-3 di halaman 20-21. Kerjakan di buku tulis ya anak-anak. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.